Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hamba Allah dari Banjar, Jawa Barat. Buya, harta saya tidak cukup untuk bayar hutang kepada orang. Namun dari dulu mulai awal usaha, saya punya keyakinan berbagi rezeki kepada anak yatim, fakir dan ponpes yang saya sering dulu datangin. Apakah saya harus berhenti dulu dengan keyakinan saya agar saya kumpulkan rezeki saya untuk bayar hutang? Atau lanjut dengan keyakinan saya dan cukup Allah yang menolong saya untuk bisa bayar hutang? Mohon jawabannya, Bu. Baik. Dalam segala amalan harus ada ilmunya. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Semua amal yang tidak pakai ilmu tidak diterima oleh Allah. Baik. Anda punya hutang. Bagi yang punya hutang secara umum, bagaimana jika Anda punya hutang lalu berinfak dan bersedekah? Dan saya keyakinan kalau saya bersedekah nanti akan dibuka rezeki saya. Selama ini mungkin dia berkeyakinan seperti itu. Apakah dia baca dari sebuah bacaan atau omongan seseorang yang dia lagi ngantuk sehingga tidak sempurna dengernya, sehingga diyakini biarpun utang banyak tetap dia bersedekah, maka dengan sedekah nanti akan dibuka oleh Allah, dimudahkan semuanya. Bukan begitu, ilmunya sederhana. Jika Anda punya utang, Anda harus tahu bahwasanya di saat Anda bersedekah, Anda ingin apa? Pahala atau sanjungan dari manusia? Baik. Pahala atau sanjungan dari manusia? Baik, kalau pahala berarti Anda kenal Allah. Sekarang pertanyaannya, jika Anda membayar hutang, itu kewajiban. Pahalanya lebih gede daripada Anda bersedekah. Seberapa perbedaannya? Nggak bisa dibandingkan antara Anda sedekah dengan bayar utang. Kalau bayar utang hukumnya wajib, dan kalau Anda menunda jadi dosa. Makanya pahala membayar utang lebih gede. Nggak usah bantu di Al-Bahjah. Karena Anda mendapatkan pahala, inginnya pahala, bayar utangmu. Kalau Anda kemudian setelah itu, kalau saya sedekah bagaimana? Nah, sekarang hukum sedekah, infak lagi punya hutang dibedakan. Yang pertama, jika utangmu itu utang yang sudah jatuh tempo, harus kau bayar saat itu, maka di saat itu juga Anda tidak boleh bersedekah. Kalau Anda bersedekah jatuhnya haram, dosa. Utang jatuh tempo. Kalau tetanggamu dengar punya utang 10 juta, anggap saja 1 juta aja dan tidak usah gede-gede. Punya utang 1 juta, hari ini seharusnya dibayar. Tak taunya Anda membantu Al-Bahjah. Ini bantuan untuk maulid 500.000. Tetangga ada ngedumel, kurang ajar, utang belum dibayar, sedekah. Nggak perlu, makanya semuanya pakai ilmu. Jangan sedekah, sedekah. Utangnya numpuk, berarti dia bukan karena Allah, karena pengen disanjung manusia. Kalau dia sudah banyak sedekah, atau ilmunya yang salah. Tapi kalau utangnya belum jatuh tempo, bayarnya nanti bulan Sya'ban, dan Anda punya gambaran untuk membayarnya, karena bayarnya bulan Sya'ban, maka hari ini Anda nyantai, Anda masih bisa bersedekah karena belum jatuh tempo. Kalau belum jatuh tempo, boleh Anda bersedekah. Sudahlah wahai hamba Allah, takutlah kepada Allah, amallah, berbuatlah karena Allah, bukan pengen disanjung. Apalagi yang nyanjung manusia. Yang nyanjung adalah Allah. Yang nyanjung teman, wah hebat dermawan. Nggak tahu, utangnya gunung. Ya, enggak begitu, tolong ya, kita perlu kenal Allah. Kalau ada seruan-seruan seperti itu, ya tidak perlu dengar, karena salah seruan itu. Anda menyakiti orang yang Anda pinjamin uangnya. Utang belum dibayar kok. Kecuali, baru boleh Anda. Yang ketiga, boleh Anda bersedekah atau infak sementara Anda punya utang yang jatuh tempo. Boleh, dengan catatan Anda minta izin kepada orang yang minjemin uang kepada Anda. Pak, saya kan punya utang 10 juta, harus saya bayar sekarang. Oh iya, gimana? Cuman kira-kira saya punya duit 5 juta. Apakah boleh kasih tempo lagi? Saya mau sedekah ke pondok. Oh, kalau dia ngomong boleh, boleh. Berarti diizini oleh dia. Kalau dia tidak mengizinkan, bayarkan utang. Itu lebih gede pahalanya. Cuman Anda jangan tergiur dengan kalimat, segede apapun utangmu sedekahlah, nanti Allah akan buka rezekimu.
Rezeki apa yang akan dibuka? Dosa yang kau buka. Utang belum beres, utang jatuh tempo, kau bersedekah, bermasalah. Semua ada ilmunya. Kalau anda pasti nggak paham, anda saja yang minjemin duit sama orang, suruh mikir. Anda pinjam duit sama seseorang, makanya hukum itu ada sangkutannya dengan sesuatu yang difahami oleh akal kadang. Contoh begini, anda minjemin duit sama orang 10 juta. 10 juta. Kemudian hari ini sudah jatuh tempo. Hari ini sudah jatuh tempo. Dan anda ingat, waktu bayar ini insya Allah. Tatanya datang ke rumah anda, nggak ngomong utang dan sebagainya. Tatanya dengar kabarnya, ada berita, Masya Allah, Pak ini telah nyumbang 5 juta ke pondok. Apa coba anda dengar? Nyumbang apaan nih? Utang dengan saya nggak dibayar, nyumbang. Mesti marah anda. Suruh bayangin begitu. Jangan enak belas-belas bayar, nyumbang, infak. Katanya nanti utangmu akan dibayar. Siapa yang bayar? Kemudian kebaikan orang kafir pun akan diberi imbalan oleh Allah. Kalau anda berbuat baik dengan cara yang salah kayak tadi misalnya anda punya utangnya sudah jatuh tempo, tapi anda lebih banyak sedekah, akan dibalas oleh Allah di dunia, tapi tidak ada balasan di akhirat. Karena orang kafir pun jika berbuat baik, Allah yang Maha Kasih akan dibalas. Anda pun kalau bersedekah dan infak dengan cara yang salah, Allah juga akan balas. Cuman balasannya hanya urusan dunia. Mungkin benar gara-gara anda sedekah, infak dan sebagainya tadi, padahal utangmu banyak, sehingga engkau dikenal oleh orang, dianggap sebagai orang dermawan, lalu buat ikatan kerja, lalu anda berhasil. Tapi anda ketahuilah, ini adalah bisikan setan, bukan cara yang benar, bukan sesuatu yang terhormat. Karena apa? Anda menjalin dengan cara yang salah. Seperti orang kafir kalau berderma, bagaimana kalau ada orang kafir berbuat baik, sering berderma dan sebagainya? Oh, Allah tidak akan menyanyiakan amalnya, dia akan dibalas, cuman di dunia, akhirat nggak dapat. Masa anda hanya pengen di dunia saja, pengen sukses dunia? Enggak dong, kita pengen sukses di akhirat juga. Dunia sukses, akhirat sukses. Baik, ini saja. Semoga semuanya waspada. Termasuk belum bayar zakat, sedekah. Dan betul kata orang kaya, sedekah lebih mudah daripada bayar zakat. Sebab kalau bayar zakat nggak ada yang menyanjung. Tapi kalau sedekah bisa bangun masjid, bangun pondok, semua orang bisa tepuk tangan, hebat. Tapi kalau sedekah zakat biasa. Padahal pahalanya zakat lebih gede daripada pahala sedekah. Tapi begitulah setan menjerumuskan orang, lebih senang dengan sunnah daripada yang wajib. Allah a'lam bishawab.